Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah ta'lim Majlis Ilmu Masjid Al-Ghadfan Tariq bin Ziyad rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan sama-sama mengkaji sebuah tema, yaitu mensikapi perbedaan mazhab dalam beribadah. Kadang kita lihat bahwa antara ibadah kita dengan ibadah saudara kita sesama muslim satu masjid aja tata caranya berbeda-beda. Bagaimana kita mensikapinya, ini yang mau akan kita bahas. Nah, sebagai pengantar kita mulai dengan membahas kewajiban menjalankan syariah dengan ilmu. Jadi para jamaah sekalian, kita ini punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita dilahirkan. Dalam tafsir itu dikatakan ada perjanjian ini terjadi sebelum penciptaan manusia. Manusia dalam kondisi ruh saat itu. Allah ceritakan dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 72, Allah berfirman, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Jadi kata Allah, saya tampakkan al-amanah. Nah, al-amanah ini para jamaah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abbas berkata, al-amanah hiya at-takalif asy-syar'iyyah. Jadi yang dimaksud amanah dalam surah Al-Ahzab ayat 72 ini adalah aturan Allah atau aturan syariah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan aturan syariah ini pertama mau dibebankan ke langit, tetapi fa'abaina ayyahmilnaha, langit menolak. Nah, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim panjang diceritakan bahwa ketika amanah ini dilaksanakan, Allah janjikan surga. Ketika amanah ini kemudian dilanggar, maka Allah ancam dengan neraka. Pertamanya bukan ke kita, Pak, tapi pertamanya ke langit. Tapi langit menolak untuk mengemban amanah tersebut. Lalu ditawarkan ke bumi. Bumi pun sama, fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha, takut masuk neraka. Takut amanah tersebut dilanggar, akhirnya Allah masukkan ke neraka. Juga Allah tampakkan ke gunung-gunung. Jawaban gunung-gunung pun sama. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka menolak mengemban amanah tersebut, wa asfaqna minha, karena takut amanah tersebut tidak dijalankan dengan benar. Nah, lalu ditampakkan ke manusia, dan wahamalahal insan, kita manusia mau, Pak. Ya Allah sanggup, karena kita berharap masuk surga. Ini qadarullah ya Bu.
Sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang Allah peringatkan akhir ayatnya, setelah amanah ini, hukum syariah ini dibebankan ke kita umat manusia, Allah berfirman, innahu kana zaluman jahula. Cuman kebanyakan manusia itu zalum, tahu amanah tersebut, faham aturan tersebut, tetapi dilanggar. Namanya zalim, az-zulm. Tapi karena zalimnya berulang-ulang, maka disebut zalum, kasiruz zulmi. Jadi umat manusia ini kebanyakan melanggar aturan Allah, padahal dulu mengiyakan. Tahu ini aturan Allah tapi tidak dilaksanakan, itu namanya zalum. Makanya kemudian ketika orang melaksanakan kesalahan, pertaubatannya, pengakuan dosanya adalah Rabbana zolamna anfusana, ya Allah saya zalim kepada diri saya sendiri. Berarti ini kan pertaubatan Nabi Adam alaihi salam. Berarti kata zalim ini adalah maknanya dosa, tapi tahu itu dosa. Nah, yang kedua jahul. Jahul itu tidak mau tahu aturan syariah itu, Pak. Jadi beban aturan syariah ini ditimpakan ke kita, tetapi kebanyakan kita tidak mau tahu aturan tersebut, nggak pernah mau belajar ilmu Islam. Dan yang kedua, ada yang mau belajar tapi tidak diamalkan. Maka kebanyakan manusia ahli neraka. Penyebab amanah itu tidak dilaksanakan, yang pertama tidak mengerti, sesat berarti. Yang kedua mengerti tapi tidak melaksanakan. Makanya kemudian kita setiap hari baca surah Al-Fatihah meminta kepada Allah agar dikasih petunjuk siratal mustaqim. Nah, apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang dikasih nikmat, tahu ilmunya dan melaksanakan. Bukan jalan orang yang dibenci Allah. Siapa tahu ilmunya tapi tidak melaksanakan, atau orang yang tersesat, yaitu orang yang tidak tahu ilmunya sama sekali. Nah, dari sini ya kita tahu bahwa kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita dilahirkan ini, Bapak Ibu sekalian, tidak paham, lupa kembali aturan tersebut. Maka untuk mengingatkan aturan tersebut, Allah utus para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Apa fungsinya mereka? Menyampaikan risalah. Menyampaikan aturan Allah yang dulu kita mengiyakan. Cuman kita ada yang mau mendapat hidayah tersebut dan melaksanakan, ya insya Allah ahli surga. Dan ada yang menolak, tersesat, ujungnya insya Allah ke neraka. Sebab tidak mungkin seseorang berdosa karena perbuatan orang lain. Dan Allah yakinkan, saya tidak akan pernah menyiksa siapapun dari manusia sebelum saya utus utusan yang menjelaskan aturan kembali biar ingat. Nah, Rasulullahnya wafat, dibawa para ulama. Maka para ulama itu pewaris ilmu Nabi. Apa tugas ulama?
bukan hanya berdakwah, tapi mengajarkan. Kalau dakwah cuma ngajak, tapi kalau mengajarkan dia butuh ilmu yang landasannya adalah risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan Allah yang Allah titipkan lewat para rasul. Maka para ulama sebagai pewaris para nabi, pewaris nabi ini menyampaikan hukum-hukum Allah agar difahami, agar dimengerti, sesudah dipahami baru diamalkan. Nah, selanjutnya para jamaah rahimakumullah, maka kemudian seseorang itu dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia paham aturan Allah. Dan seseorang dimudahkan langkahnya menuju surga Allah kalau dia ditakdirkan di dunianya gampang mencari ilmu Allah. Bisa dipahami, Pak? Seseorang bisa dikategorikan baik kalau dia paham aturan Allah. Maka sebaik apapun orang, kalau tidak paham aturan Allah, sama Allah tidak distempel baik. Sebab apa? Baiknya baru menurut diri sendiri. Ini yang diungkap dalam hadis muttafaq alaih dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Rasulullah, man siapa yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki dia sebuah kebaikan, ada kebaikan dalam dirinya, maka kebaikan ini landasannya adalah yufaqihu fiddin, pemahaman terhadap agama. Sebab baik itu menurut Allah, buruk itu menurut Allah, dan Allah tuangkan dalam aturan namanya risalah. Risalah ini dititipkan ke para nabi, diwariskan ke para ulama, isinya Quran dan hadis. Nah, para jamaah begitupun. Kalau Allah takdirkan kita ini tidak ada halangan menuju surganya Allah, maka Allah takdirkan di dunianya kita mudah melangkah cari ilmu. Sebab dengan cari ilmu, cari ya, bukan hadir ke majelis ilmu. Hadir dengan mencari itu berbeda. Karena tidak semua yang hadir ke majelis ilmu nyari ilmu, Pak. Ada yang hadir cuman karena tugas. Ada yang hadir cuman karena nggak enakan diajak kawan. Maka hadir bukan nyari ilmu. Numpang hadir, ngantuk, ngobrol. Kenapa? Hadirnya dia ke majelis ilmu bukan untuk mendapatkan ilmu Allah. Hadirnya dia ke majelis ilmu karena alasan lain, dan dia tidak pernah nyari. Jadi tidak semua yang hadir ke majelis ilmu nyari ilmu. Nah, yang dimudahkan langkahnya menuju surga besok di hari kiamat itu adalah orang-orang yang ketika dia hidup ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah mencari ilmu. Itu makna hadis, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang berjalan pada satu jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka di akhirat Allah mudahkan jalannya menuju surga. Berarti orang-orang yang ditakdirkan mudah jalannya menuju surga adalah orang-orang yang di dunianya ditakdirkan mudah mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu perjanjian kita bahwa kita ini ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aturan. Kalau kemudian aturan itu dilanggar, kita masuk neraka. Kalau aturan itu dijalankan, kita masuk surga.
Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menstempel kita bahwa kalau kita di dunianya jadi orang baik dan mudah nanti besok masuk surga, maka landasan dasarnya adalah paham terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah paham, baru kemudian kita mau mengamalkan atau membiarkan hanya sebagai sekedar jadi ilmu. Kalau kemudian hanya sekedar jadi ilmu, maka kita termasuk orang yang zalim, tahu kebenaran dan kebaikan tapi tidak pernah dilaksanakan. Tapi kalau dilaksanakan, maka kita termasuk orang-orang yang berada di Sirotol Mustaqim. Nah, dari pengantar itu para jamaah rahimakumullah menuju ke yang kedua. Setelah kita tahu cara menjalankannya gimana. Pertama, yang perlu didasari risalah itu kan isinya dua. Satu, Quran. Dua, sunnah. Tapi baik Quran ataupun sunnah ini butuh dipahami. Nah, pemahamannya ini namanya ijtihad. Ketika seseorang, Bapak Ibu sekalian, memiliki kemampuan untuk memahami Quran dan sunnah, maka dia layak disebut mujtahid. Ketika seseorang tidak punya kemampuan untuk memahami Quran dan sunnah, maka dia disebut orang awam. Bagaimana tugasnya orang awam? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau posisinya orang awam, ya ikut yang bisa berijtihad. Nah, dari sini ya, ini disimpulkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih dari Muaz bin Jabal, di riwayat lain dari Ibnu Abbas. Ketika Rasul mengutus Muaz ke Yaman, para jamaah rahimakumullah, Rasul kasih wasiat dulu, ini terjemahannya. Muaz, nanti kamu di sana pakai hukum apa? Kata Rasulullah, kalau ada masalah. Dijawab sama Muaz bin Jabal, aqdi bi kitabillah. Saya pakai Quran ya Rasul, pakai kitab Allah. Kata Rasulullah, kalau ternyata nggak diketemukan di Quran, maka Muaz mengatakan, aqdi bi sunnati Rasulillah. Saya pakai sunnah Rasulullah. Tapi Rasul tanya lagi, kalau ternyata di hadis pun nggak ketemu, berarti ada hukum yang secara zahir di Quran nggak ketemu, di hadis nggak ketemu. Apa contohnya, Bapak Ibu sekalian? Misalkan, salah satu contohnya adalah problem-problem kontemporer, bayi tabung, narkoba. Narkoba itu ada Quran hadisnya enggak? Maka kemudian orang berijtihad menyamakan narkoba itu dengan minuman memabukkan. Itu hasil pemahaman, bukan zahir Quran, bukan zahir hadis. Hasil ijtihad. Atau saya kasih contoh lain hasil ijtihad, bahwa kita di Indonesia kalau zakat fitrah pakai uang atau pakai beras. Pakai uang atau pakai beras itu hasil ijtihad. Sebab di hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas,
Rasul zakat fitrahnya pakai gandum atau kurma. Maka ini adalah hasil ijtihad. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Mu'adz ditanya, Mu'adz, kalau ternyata di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, atau saya kasih contoh lain biar tambah jelas ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berangkat haji atau berangkat umroh dari Indonesia ke Jeddah pakai pesawat, sholatnya di mana Pak? Sholatnya di mana Pak? Di pesawat ya? Menghadap kemana? Menghadap kemana Pak? Menghadap sesuai arah pesawat. Menghadap kiblat enggak kira-kira? Enggak. Nah, ada dua hadis sahih Pak. Hadis pertama, Rasul tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Rasul tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Hadis yang kedua, Rasul melarang umat Islam sholat wajib di atas kendaraan. Sholat wajib, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sering Rasul, witir, di atas unta, haitsuma tawajjahat, kemanapun untanya menghadap. Tapi sholat wajib selalu turun dan menghadap kiblat. Kira-kira kita milih mana nih? Sholat yang dilarang Rasul dan tidak pernah dilakukan Rasulullah di atas kendaraan, atau enggak sholat? Kira-kira Pak? Ada yang mau jawab? Mau sholat yang dilarang Rasul, sholat wajib di atas kendaraan, ada larangannya? Atau enggak sholat? Kalau enggak sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dosa besar. Kira-kira pilih yang mana? Atau enggak usah naik pesawat, balik lagi ke Mekahnya jalan kaki? Gimana kira-kira pilihannya? Nah, saya hanya mau ungkap ada problem kontemporer yang tidak ada nas Qur'annya dan tidak ada hadis Rasulnya. Problem-problem kontemporer ini diselesaikan oleh para ulama lewat jalur ijtihad. Ini dibahas nanti aja, panjang nanti ya. Baik, nah makanya ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan, ditanya Rasul, berarti Rasul mengakui Pak, bahwa ada hukum yang tidak ada di Quran dan tidak ada di sunnah. Apa buktinya? Rasul nanya, Mu'adz, kalau tidak ada di Quran dan di sunnah, kamu menghukumi pakai apa? Dijawab sama Mu'adz bin Jabal, saya menghukumi dengan ijtihad. Nah, kalau tidak ada ijtihad, berarti agama Islam sempurna enggak? Sempurna enggak Pak, kira-kira? Padahal di Quran Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Kata Allah, agama Islam ini sudah saya sempurnakan, bisa menjawab seluruh permasalahan sampai hari kiamat. Tapi Rasul mengatakan kalau tidak diketemukan di Quran dan di Sunnah, berarti ada hukum yang tidak secara jelas dijelaskan oleh Quran dan hadis. Dan itu realitas.
Maka dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, ajtahidu bi ra'yi wala alu. Kata Mu'adz, aku berijtihad dengan pandanganku. Pandanganku itu maksudnya pemahamanku. Dan aku tidak berkhianat. Maksimal ijtihadnya. Tidak memudahkan dalam berijtihad. Itu para salafus soleh dulu. Maka ketika kemudian tiga ini diungkap oleh Mu'adz bin Jabal, Rasul kasih penghargaan dengan kata alhamdulillah, Allah telah memberikan pertolongan kepada utusannya Rasulullah menuju jalan yang diridhoi. Berarti landasan bersyariah itu Quran, sunnah, ijtihad. Sebab ada problem-problem yang muncul tidak bisa diselesaikan hanya dengan teks zahir Al-Quran dan sunnah. Nah, selanjutnya para jamaah rahimakumullah, lalu biar berijtihad bagaimana? Dulu ada seorang ahli hadis para jamaah rahimakumullah, namanya Imam Abdurrahman bin Mahdi, tinggal di Irak. Hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis, dan gak usah ditanya bisa bahasa Arab atau enggak, sebab orang Arab. Tapi dia kirim surat ke Imam Syafi'i yang umurnya masih 15 tahun. Itu masyhur kisahnya. Apa isi suratnya? Wahai Syafi'i, di Mekah Imam Syafi'inya, ajarin saya tulis bagaimana agar saya bisa paham Quran dan hadis. Bagaimana agar saya bisa berijtihad. Berarti paham Quran dan hadis itu, Pak, modalnya tidak hanya bahasa Arab. Kalau modalnya bahasa Arab, ngapain ini? Quran hafal, ratusan ribu hadis hafal, orang Arab paham bahasa Arab, tapi nanya. Maka dicatatlah metode berijtihad. Dijadikan sebuah kitab namanya Ar-Risalah. Nah, kitab Ar-Risalah ini nanti dikembangkan, jadilah sebuah keilmuan manhaj, metode. Ya, kalau di bacaan Quran itu ada metode membaca Al-Quran, namanya tajwid. Kalau baca Quran tidak sesuai dengan hukum tajwidnya, maka salah. Contoh misalkan waman jaa, tapi dibacanya waman jaa. Salah apa benar? Salah apa benar, Pak? Waman jaa. Salah apa benar? Kenapa? Dibaca izhar. Kalau hurufnya kan sama, wawu, mim, nun, jim, alif, hamzah. Dibaca jujur aja sesuai teksnya, waman jaa. Tapi sama gurunya dibilang salah. Kenapa? Tidak sesuai dengan metode membaca Al-Quran. Nah, Quran ini kalau bacanya saja ada aturannya, maka memahaminya pun ada aturannya. Dan tidak cukup bahasa Arab. Rusaknya akhir zaman itu tidak tahu cara memahami Quran, tapi sudah memahamin Quran. Tidak tahu cara memahami hadis, tapi sudah memahamin hadis. Maka hasil pemahamannya, hasil pemahaman mazhab sekar, Pak. Sekar dewe. Jadi posisinya orang awam, tidak memiliki alat ijtihad, modal bahasa Arab, tahu terjemah, bicara Quran, hadis. Padahal
Ada metodenya. Kalimat ini am atau khos. Terus kemudian dikatakan ini mafhumnya dalalah, apa ibarah, apa iqtido. Terus kemudian dikatakan bahwa ini mantuknya kemana, mafhum isyarahnya kemana. Terus kemudian ini ayat mujmal apa mubayyan. Ada ilmunya, Pak. Agar kemudian dari Quran menjadi sebuah hukum, entah itu wajib, entah itu sunnah, entah itu mubah, entah itu makruh, entah itu haram. Saya kasih contoh. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semuanya wajib, tidak semuanya sunnah. Ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Perbuatan Rasul. Apa contoh yang wajib? Rasul sholat 5 waktu, wajib kita laksanakan. Apa contoh yang sunnah? Rasul sholat duha. Sholat duha wajib nggak buat kita? Rasul sholat witir, wajib nggak buat kita? Tidak. Apa yang mubah? Makan. Makan nggak Rasulullah? Makan. Kalau makan ini sunnah, Bapak Ibu sekalian, maka umat Rasul gemuk-gemuk. Kenapa? Sering makan. Kamu kok makan terus tiap jam? Lagi ibadah. Ibadahnya makan. Maka makan mubah. Ada yang makruh, yaitu kencing berdiri. Rasul pernah kencing berdiri di semak-semak, tapi Rasul larang kencing berdiri. Maka perbuatan Rasul kencing berdiri menunjukkan bahwa kencing berdiri itu enggak dosa, tapi dilarang, namanya makruh. Nah, contoh lain di Sahih Muslim itu Rasul melarang minum berdiri. Tapi Rasul pernah minum air zam-zam berdiri. Terus wudu. Maka minum berdiri hukumnya makruh. Dilakukan Rasul. Dan ada yang dilakukan Rasulullah tapi haram bagi kita. Apa contohnya? Beristri lebih dari 4. Dilakukan Rasul. Tapi haram bagi umatnya. Saumul wisal. Rasul kalau puasa maghrib, subuh, kadang 3 hari nggak buka-buka. Ketika kemudian para sahabat mau ngikuti, Rasul bilang, jangan, ini khusus buat saya. Saya dikasih makan sama Allah, kamu enggak. Maka saumul wisal haram bagi umat Islam. Kalau maghrib datang ya buka. Jadi perbuatan Rasulullah tidak semuanya harus diikuti. Lihat dulu hukumnya apa. Kalau wajib, wajib diikuti. Kalau sunnah, sunnah diikuti. Kalau mubah, diikuti silahkan. Enggak apa-apa. Kalau makruh, ya jangan diikuti. Tapi jangan nuduh orang yang melakukan ahli maksiat. Kalau haram, jangan diikuti. Karena itu khusus buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mengatur ini ada manhajnya, Pak. Ada metodenya. Dikembangkan sama para ulama. Maka yang tahu manhajnya, yang tahu cara memahaminya, cara berijtihad, dia layak disebut mujtahid. Orang inilah yang memahami Quran, memahami sunnah. Kalau kita cuma nanya ini Quran hasil hukumnya bagaimana? Ini hadis kesimpulannya bagaimana?
Dan ini dilakukan oleh ulama besar namanya Abdurrahman bin Mahdi. Bukan level kita itu, Pak. Dia hafal ratusan ribu hadis, dia orang Arab, dia hafal Quran, tapi tanya ke Imam Asy-Syafi'i agar naik derajatnya menjadi derajat mujtahid. Makanya Rasul pernah ditanya, ya Rasul mata sa'ah, ya Rasul kiamat kapan? Ditanya, apa dijawab sama Rasulullah, iza duyi'atil amanah, ketika amanah disia-siakan. Apa amanah itu? Agama, syariah. Maka sahabat nanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, kok bisa syariah disia-siakan? Apa saat itu umat Islam nggak semangat menjalankan syariah? Ternyata problemnya bukan itu, Pak. Kata Rasul, iza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Ketika urusan agama dipahami bukan ahli agama, maka orang hanya punya semangat beribadah tapi ujungnya tersesat. Nah, ini musibahnya. Kalau sudah begini, ngerasa soleh padahal salah. Ngerasa solehah padahal salahan, Pak. Karena punyanya cuman semangat beribadah, tidak didasari keilmuan yang benar. Kalau baca Quran, semangat aja baca Qurannya. Tapi baca Qurannya, waman ja'a, terus berjam-jam disuruh belajar enggak mau, tajwidnya berantakan. Itu analogi saja. Nah, makanya Imam Al-Lais dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah karangannya Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan, al hadisu madallatun illa lil ulama. Hadis itu terkadang menyesatkan bagi orang yang memahaminya, kecuali yang memahami ulama. Nah, setelah dipahami, kira-kira paham orang itu beda-beda enggak? Kira-kira kalau ada SMS masuk ke kita dan masuk ke Pak Im misalnya, kira-kira paham saya dengan paham beliau sama enggak, Pak? Enggak mesti sama. Maka dimunculkanlah emotikon agar pemahamannya sama. Sama. Quran hadis pun dibiarkan pemahamannya berbeda. Nah, karena pemahamannya berbeda, maka hasil hukumnya berbeda. Landasannya Quran, hadis. Alat bacanya yang tadi yang dibikin Imam Asy-Syafi'i itu menghasilkan hasil pemahaman, tata cara beribadah, Bu. Nah, dasarnya sama, rumusannya sama, tapi hasil pemahamannya bisa beda. Ilmu itu kan ada dua, ada eksak, betul nggak? Ada sosial. Kalau sosial itu analisanya nggak akan pernah sama, sampai kapanpun. Nah, di Islam pun ada yang eksak, namanya qat'iyud dalalah, perkara-perkara ijma'. Ada yang sosial analisanya, ijtihadi, namanya dhonniyud dalalah. Maka di situ ulama berbeda pendapat dalam memahami Quran dan hadis. Dan ini sunnatullah, terjadi sejak zaman Rasulullah. Siapa yang punya keinginan untuk menyatukan lewat jalur satu pemahaman, sampai kiamat nggak bakalan berhasil. Sebab perbedaan pemahaman ini diakui Rasul sejak di zaman Rasul.
Ini ayat Qur'annya para jamaah, surah Al-Maidah ayat 48. Kata Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Syir'ah itu cara, minhaj itu thariq. Jadi umat Rasulullah ini cara beribadahnya kadang berbeda-beda, jalannya pun berbeda-beda, tapi sumbernya sama. Itu dikatakan Allah. Dan itu maunya Allah. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahida. Kalau Allah mau, Quran ini mono tafsir. Hadis ini mono pemahaman, tidak multi. Tapi Allah takdirkan multi tafsir. Makanya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir itu, sahabat ini berpendapat ini, sahabat ini berpendapat ini. Kalau kita ngaji Ibnu Katsir itu, Ibnu Abbas berpendapat A, Imam Mujahid berpendapat B. Lihat saja riwayatnya tuh. Satu kalimat tafsirnya bisa banyak. Dan Allah inginkan itu, Pak. Allah nggak pengen satu pemahaman. Biar kita punya pilihan. Makanya Allah berfirman, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau dijadikan satu pemahaman, satu umat saja. Tapi Allah tidak mau. Nah, perbedaan itu dimunculkan. Walakin liyabluwakum fima atakum. Allah pengen uji atas Al-Quran, hadis yang sampai kepada umat Rasulullah. Apa yang diperintahkan Allah? Suruh berdebat. Fatajadalu, tidak, fastabikul khairat. Udah, kamu gak usah berdebat, sibuk amal soleh saja, selesai. Berlomba-lombalah action beramal soleh. Jangan saling mengklaim benar. Allah katakan ilallahi marji'ukum jami'a. Nanti di akhirat kembalinya ke Allah semuanya. Setelah dikumpulkan, kamu kunut ya? Iya ya Allah. Kamu subuhnya enggak kunut? Iya ya Allah. Ayo ke surga. Saya ya Allah, kamu enggak sholat subuh, sibuk ngurusin kunut dan enggak kunut. Ini ujungnya kemana, Pak? Ke neraka. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi talifun. Allah ceritakan tentang perselisihan tersebut. Dah, gak apa-apa, ayo. Kamu benar. Yang penting landasannya sama. Nah, bahkan Rasul mengatakan, saya ini pimpinan bagi umatku. Saya mimpin mereka berada di sebuah rumah di pinggiran, bukan di luar ya. Jadi ada tengah, ada pinggiran. Di pinggiran surga kumpul umat Rasulullah. Siapa mereka? Liman tarokal miro wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang nggak suka berdebat, walaupun demi kebenaran. Maka orang yang hobinya debat, baik di medsos ataupun di dunia nyata, itu tidak bisa bersama Rasul di pinggiran surga. Allah perintahnya bukan saling berdebat, tapi fastabikul khairat. Yang penting khairat ini, kebaikan ini ada jalurnya. Qurannya bagaimana, hadisnya bagaimana, manhajnya bagaimana, rumusannya. Sebab tidak akan dikatakan al-khair, kebaikan, kalau tidak ada landasan Qurannya, tidak ada landasan hadisnya, atau ada tapi pemahamannya salah. Nah, pemahaman ini ibaratkan kalau dianalogikan rumusan matematika, Bapak Ibu sekalian. Hasilnya benar, rumusnya salah, sama gurunya dinilai berapa? Salah. Tapi rumusnya benar,
hasilnya salah dinilai setengah. Cara berijtihadnya benar sesuai dengan keilmuan, hasil ijtihadnya salah, 1 pahala. Tapi orang awam yang nggak ngerti cara berijtihad langsung ke Quran dan hadis, walaupun hasil pemahamannya benar, disiapkan neraka. Ada hadisnya, man fassarul Quran birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsiri Quran hanya dengan logika murni, tidak ada manhajnya, tidak ada metodenya, maka dia telah menyiapkan satu tempat di neraka, walaupun benar. Para jamaah rahimakumullah, ini salah satu contoh perbedaan pemahaman di zaman Rasulullah. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam An-Nasai. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada 2 sahabat pergi melakukan safar, perjalanan. Datang waktu sholat. Tapi ternyata nyari air nggak ketemu. Lalu tayamum, sholat. Selesai sholat nemu air. Aduh, gimana nih? Sahabat Rasul itu, yang satu ulang sholatnya, yang satu enggak lah udah sholat. Safar selesai, datang ke Rasul, cerita, ya Rasul tadi kita safar, tayamum, sholat, terus kemudian setelah sholat ternyata nemu air. Yang saya enggak sholat ya Rasul, tapi yang kawan saya sholat ulang. Kira-kira gimana? Hukumnya gimana ya Rasul? Dijawab sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu nggak ngulangin? Iya, kamu sesuai sunnah. Berarti kalau lawannya sunnah apa Pak? Lawannya apa Pak? Lawannya sunnah apa? Betul nggak? Berarti yang satu ahli bid'ah dong. Kalau hadisnya berhenti sampai situ, maka yang sholat 2 kali dicap ahli bid'ah. Tapi ternyata hadisnya lanjut, kamu sholatnya 2 kali, tidak distempel ahli bid'ah sama Rasulullah. Tapi lakal ajru marrotain, pahalamu 2. Kok bisa ahli bid'ah pahalanya 2? Nah, ini pemahaman para sahabat. Satu sesuai sunnah, yang satu dapat pahala 2, hasil ijtihad. Kalau yang ngomong Rasul berarti wahyu Allah. Walaupun hasil ijtihadnya berbeda, dua-duanya masuk surga. Sebab wama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pembenaran Rasulullah, pembenaran Allah. Kalau dibenarkan oleh Allah, ada jaminan masuk surga. Maka kemudian apapun jenis ibadahnya berbeda, tinggal kemudian ini hasil dari keilmuan atau ini hasil dari logika murni. Kalau hasil keilmuan sudah tidak usah diperdebatkan. Tapi kalau hasil ijtihad rumusannya salah, murni logika, muncul dari orang yang nggak ngerti ilmu ijtihad tapi ngarang-ngarang lewat jalur Quran dan Sunnah, maka ini bisa salah. Tapi kalau kenapa Anda berpendapat ini? Oh, saya ikut imam ini. Kenapa Anda berpendapat ini? Saya ikut imam ini. Kenapa Anda ibadahnya seperti ini? Saya ikut mazhab ini. Selama ikut ulama yang punya kompeten dalam keilmuannya, selamat insya Allah. Jenis bedanya model apapun. Yang bermasalah itu kalau orang ikut orang yang dianggap ulama tapi bukan ulama. Maka ketika hasil ijtihadnya tanpa rumusan, hasilnya
sesatkan. Di situ para jamaah rahimakumullah. Nah, kalau sudah begini, Rasul ingatkan, jadi orang tidak akan eksklusif, tidak akan merasa benar sendiri, kecuali dia orang yang belajarnya belum banyak, kurang piknik, taunya baru satu. Maka Rasul katakan, ad-dinu yusrun, beragama ini udah santai saja, nggak usah banyak diributkan. Wala yushadud dina ahadun illa ghalabah, tidak seseorang bersikap keras, ngerasa benar sendiri dalam beragama, kecuali suatu saat agama akan mengalahkannya. Belajar aja terus, nanti lama-kelamaan oh iya benar. Jadi suudzon, berprasangka buruk terhadap saudaranya yang sesama Islam gara-gara beda ibadah itu muncul dari gara-gara kurang ikut belajar agama. Belajarnya cuma satu guru, Pak. Sama gurunya didoktrin saya yang benar. Khawatir kalau ini benar kabur muridnya. Jamaahnya hilang. Jadi dijaga-jaga. Yang lain disalahkan, dia yang paling benar. Maka pembinaan semacam ini hanya akan memunculkan prasangka buruk terhadap saudaranya sesama Islam. Dan Allah katakan, wa inna ba'dadh-dhanni ismun, prasangka buruk itu dosa yang akan dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Kira-kira jelas ya bahwa kita ada kewajiban menjalankan syariah, landasannya Quran dan Sunnah, tapi ada alatnya. Membaca saja ada alatnya, namanya tajwid, memahami pun ada alatnya. Kalau tidak punya alatnya, ya ikut ulama saja, selamat. Kalau ada alatnya, silahkan kita merujuk langsung ke Quran dan Sunnah. Maka kita layak disebut mujtahid. Nah, ketika menghasilkan satu ijtihad, nggak usah keras-keras, karena hasil ijtihad kita bisa jadi benar dan hasil ijtihad orang lain pun bisa jadi benar. Ujungnya sama-sama ke surga. Prinsipnya bagaimana sikap kita? Satu, fastabiqul khairat, yaitu kita berlomba dalam amal soleh saja, tidak usah sibuk dengan perdebatan. Baik, hadanallah wa iyyakum jami'a. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tanya jawab, silahkan. Baik,